Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Yunda Tau. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai ciri umum dari surat pribadi dan surat dinas. Tapi sebelum kita menentukan ciri-ciri umum dari kedua surat tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari surat dinas dan surat pribadi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Dan sedangkan surat pribadi ini sifatnya bebas, isinya bisa jadi hanya berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Jadi teman-teman bisa melihat contoh surat dinas dan surat pribadi yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, setelah tadi kita mengetahui pengertian dari kedua surat tersebut, maka kita juga harus mengetahui apa saja ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas agar kita mudah membedakan antara surat dinas dan surat pribadi. Nah, adapun ciri-ciri surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi, hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu, dan berkaitan dengan topik kedinasan seperti undang-undang rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. Dan surat dinas menggunakan bahasa baku yang resmi. Sedangkan ciri surat pribadi, yang pertama, surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama pengirim dan orang kedua penerima. Yang kedua, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Nah, adapun kaidah kebahasaan surat dinas dan surat pribadi, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kedua jenis surat ini memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda. Nah, berikut ini adalah pemaparannya. Yang pertama, ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi, yaitu pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif atau ekspresif, dan yaitu bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat, dan juga menggunakan sapaan atau seperti orang bercakap, dan menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Dan ciri penggunaan bahasa pada surat dinas yang pertama adalah pilihan kata sapaan bersifat formal, bahasa ragam yang baku, dan kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif atau bukan kiasan. Nah, oke teman-teman, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan penjelasan pada video ini, teman-teman bisa mengetahui ciri umum dari surat pribadi dan surat dinas. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.